Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmatnya kita dapat melaksanakan kegiatan ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila yang terdiri dari 5 periode, yaitu 1. Pada masa revolusi kemerdekaan 1945 sampai 1950. 2. Pada masa demokrasi parlementer 1950 sampai 1959. 3. Pada masa demokrasi terpemimpin 1959 sampai 1966. 4. Pada masa demokrasi Orde Baru 1966 sampai 1998. 5. Pada masa demokrasi Orde Reformasi 1998 sampai sekarang ini. Sebelum memulai, perkenalkan, nama saya M. Nuril Anwar dari kelas 11 TOI dan teman-teman saya. Nama saya Alvino Rizky dari kelas 11 TOI absen 6. Nama saya Bayu Saputra Bintang Wibowo, kelas 11 TOI nomor absen 10. Nama saya Muhammad Deva Adriano, nomor absen 18 dari kelas 11 TOI. Nama saya Thaibul Umam, nomor absen 35 dari kelas 11 TOI. Perkembangan demokrasi pada masa revolusi kemerdekaan tahun 1945 sampai tahun 1950. Pertama, perjuangan Indonesia terhadap ingin kembalinya Belanda ke Indonesia. Kedua, belum baiknya pelaksanaan demokrasi yang diakibatkan oleh revolusi fisik. Ketiga, masih adanya sentralisasi kekuasaan yang mana segala kekuasaan dijalankan oleh presiden dan dibantu oleh KENIP. Keempat, KENIP berubah menjadi lembaga legislatif, pembentukan partai politik, perubahan sistem pemerintahan presidensial menjadi parlementer. Kelima, pemberian hak politik secara menyeluruh. Menyampaikan perkembangan demokrasi parlementer pada tahun 1949 sampai 1959. Pada periode ini terjadi 2 kali pergantian undang-undang dasar, yaitu yang pertama pergantian undang-undang tahun 1945 dengan konstitusi RIS pada 27 September 1949 sampai 17 Agustus 1950. Pada pergantian pertama ini, negara diubah dari kesatuan menjadi serikat. Yang kedua, pergantian konstitusi RIS dengan Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS 1950 pada rentang waktu 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Pada periode ini, pemerintah bentuk negara diubah kembali dari sistem serikat menjadi kesatuan. Ada 6 hal ukuran kesuksesan pelaksanaan demokrasi parlementer pada 1949 sampai 1959. Yang pertama, lembaga perwakilan rakyat atau parlemen berperan tinggi dalam urusan politik. Yang kedua, akuntabilitas atau pertanggungjawaban pemegang jabatan dan politisi umumnya sangat tinggi. Yang ketiga, kehidupan kepartaian memperoleh peluang sebesar-besarnya untuk berkembang secara maksimal. Yang keempat, pemilihan umum hanya dilaksanakan 1 kali, tetapi pada pemilihan umum tersebut
benar-benar dilaksanakan dengan prinsip demokrasi. Yang kelima, masyarakat dapat merasakan hak dasar dan tidak dikurangi sama sekali. Yang keenam, dalam masa pemerintahan parlementer, daerah-daerah memperoleh otonomi yang cukup. Periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila, yaitu tentang masa demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1966. Pertama, adanya sentralisasi kekuasaan pada satu pimpinan. Kedua, peran presiden mendominasi. Ketiga, terbatasnya peran partai politik. Keempat, berkembangnya pengaruh PKI. Kelima, tidak sesuainya demokrasi parlementer dengan kepribadian bangsa Indonesia. Keenam, jaminan HAM lemah. Ketujuh, terbatasnya peran pers. Kesembilan, kebijakan politik luar negeri sudah memihak ke RRC. Kesepuluh, berakhirnya Orde Lama ini adalah dengan adanya peristiwa G30 SPKI. Demokrasi Order Baru. 4. Pelaksanaan Demokrasi Order Baru 1966 sampai 1998. Pertama, ditandai dengan tergantinya IR Soekarno oleh Presiden Soeharto. Kedua, menerapkan demokrasi Pancasila. Ketiga, fungsi ABRI mendominasi. Keempat, berhasil dalam menyelenggarakan pemilihan umum. Kelima, demokrasi pada masa Orde Baru ini dianggap gagal karena tidak adanya rotasi kekuasaan eksekutif, tertutupnya rekrutmen politik, tumbuhnya KKN, terjadinya krisis ekonomi, terjadinya krisis politik, dan ketentuan para demonstrasi terhadap Presiden Soeharto untuk turun. 5. Pelaksanaan demokrasi Orde Reformasi 1998 sampai sekarang. Pertama, ditandai dengan lengsernya Presiden Soeharto yang telah memimpin selama puluhan tahun, ditandai dengan penyerahan kekuasaan Presiden Soeharto ke Wakil Presiden B.J. Habibie. Kedua, perubahan besar-besaran dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Ketiga, menerapkan demokrasi Pancasila. Keempat, pemilu dilaksanakan jauh lebih demokratis. Kelima, rotasi kekuasaan dari pemerintah pusat sehingga tingkat desa. Keenam, rekrutmen politik secara terbuka. Ketujuh, kebebasan dalam berpendapat. Periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila, yaitu pada pelaksanaan demokrasi Orde Reformasi pada tahun 1998 sampai sekarang. Pertama, ditandai dengan lengsernya Presiden Soeharto yang telah memimpin puluhan tahun. Ditandai dengan penyerahan kekuasaan Presiden Soeharto ke Wakil Presiden, yaitu B.J. Habibie. Kedua, yaitu perubahan besar-besaran dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Ketiga, menerapkan demokrasi Pancasila. Keempat, yaitu pemilu dilaksanakan jauh lebih demokratis. Kelima, rotasi kekuasaan dari pemerintah pusat hingga di tingkat desa. Keenam, yaitu rekrutmen politik secara terbuka. Ketujuh, yaitu kebebasan dalam berpendapat. Kesimpulan, jadi dapat disimpulkan bahwa perkembangan periodisasi demokrasi di Indonesia dari masa ke masa banyak terjadi perubahan yang signifikan setiap waktu dikarenakan adanya kondisi politik dan kepemimpinan yang mengakibatkan semua itu terjadi. Sekian adalah presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.